Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله وأمينه على وحيه مبلغ الناس شرعه فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد عباد الله اتقوا الله تعالى واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. Sesungguhnya segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Kami memujinya, memohon pertolongannya dan meminta ampunan dan bertaubat kepadanya. Kami berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari kejahatan diri kami dan keburukan amal perbuatan kami. Barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala berikan petunjuk, niscaya tidak ada yang bisa menyesatkannya. Dan barang siapa yang disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada yang bisa memberikannya petunjuk. Aku bersaksi tidak ada sesembahan yang benar kecuali Allah Subhanahu wa taala semata, yang tidak ada sekutu baginya. Dan aku bersaksi bahwasanya Muhammad adalah hamba dan rasulnya, orang pilihan dan kekasihnya, serta pengemban amanah wahyunya dan penyampai syariatnya kepada manusia. Semoga Allah Subhanahu wa taala salawat dan salam, semoga salawat Allah Subhanahu wa taala dan salam penghormatannya terlimpahkan untuknya dan keluarganya serta seluruh sahabatnya. Adapun berikutnya, wahai hamba-hamba Allah, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dan takutlah kalian dengan hari ketika kalian semua dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wahai hamba-hamba Allah, ada saat-saat yang mengerikan dan momen yang menyulitkan yang pasti akan dihadapi oleh setiap manusia, tanpa bisa dihindari dan pasti akan dialami tanpa bisa lari darinya, yaitu hamba-hamba Allah waktu menjelang kematian dan perpisahan dengan dunia menuju negeri akhirat dan keabadian. Demi Allah, itu adalah momen yang sangat sulit, saat yang mengerikan dan peristiwa besar dan dahsyat, sehingga setiap hamba harus memikirkan dan merenungkan keadaannya ketika menghadapi saat-saat tersebut. Wahai hamba-hamba Allah, di dalam Al-Quran yang mulia ada 4 tempat yang menerangkan kengerian peristiwa ini dan penjelasan tentang dahsyatnya kesulitannya. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-An'am ayat 93, alangkah ngerinya sekiranya engkau melihat pada waktu orang-orang zalim berada dalam sakitnya sakratul maut, sementara para malaikat memukul dengan tangannya sambil mengatakan, keluarkanlah nyawamu. Pada hari ini kalian akan dibalas dengan azab yang sangat menghinakan, karena Allah Subhanahu wa taala, karena kalian mengatakan tentang Allah perkataan yang tidak benar, dan karena kalian menyombongkan diri terhadap ayat-ayatnya. Yang kedua, dan sakratul maut datang dengan sebenar-benarnya, itulah sesuatu yang dahulu hendak kamu hindari, di dalam surah Qaf ayat 19. Kemudian yang ketiga, di dalam surah Al-Waqi'ah ayat 83 sampai 85, lantas mengapa kalian tidak mencegah ketika nyawa telah sampai ke kerongkongan, padahal kalian ketika itu melihat, dan kami lebih dekat kepadanya daripada kalian, tetapi kalian tidak melihat. Yang keempat, Allah berfirman di dalam surah Qiyamah ayat 33, dan bertaut betis kiri dengan betis kanan kepada Tuhanmu kamu dihalau pada hari itu, karena dia dahulu tidak mau membenarkan Al-Quran dan tidak mau melaksanakan salat, tetapi justru dia mendustakan dan berpaling dari kebenaran. Kemudian dia pergi kepada keluarganya dengan sombong. Wahai hamba-hamba Allah, peristiwa besar ini dijelaskan dalam sunnah Nabi SAW dalam banyak hadis yang berbagai nas. Mari kita renungkan salah satunya yang tersebut di dalam sebuah hadis yang sangat lengkap, yang seyogyanya dipikirkan dan direnungkan oleh setiap muslim. Wahai hamba-hamba Allah,
Diriwayatkan dari Al-Barra bin Azib, semoga Allah Subhanahu wa taala meridainya, dia mengatakan, kami menghadiri pemakaman di Al-Baqi Al-Gharqad. Lalu Nabi SAW duduk, maka kami pun ikut duduk di sekeliling beliau SAW. Seolah-olah ada burung bertengker di atas kepala kami, sementara liang lahat sedang digali. Kemudian beliau SAW bersabda, aku berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari azab kubur. Beliau mengulanginya sampai 3 kali. Kemudian beliau bersabda bahwa sesungguhnya ketika seorang hamba yang beriman hendak meninggalkan dunia menuju akhirat, akan ada malaikat yang turun dari langit, yang seolah-olah di wajah mereka ada matahari. Mereka membawa kafan dan wewangian dari surga. Mereka lalu duduk di dekatnya sejauh mata memandang. Kemudian malaikat maut datang dan duduk di sisi kepalanya. Kemudian mengatakan, wahai jiwa yang baik, keluarlah menuju ampunan Allah dari ridhanya. Lalu ruhnya keluar mengalir seperti air yang mengalir dari mulut wadah air. Ketika malaikat maut memegangnya, dia tidak dibiarkan berada di tangannya walaupun hanya sekejap mata, kecuali para malaikat segera mengambilnya dan mengkafaninya dengan kain kafan dan memberinya wewangian dengan wangian tadi, hingga keluar darinya aroma seperti aroma kasturi yang paling wangi di muka bumi ini. Beliau SAW melanjutkan, para malaikat lalu membawanya naik. Ketika mereka membawanya, tidaklah mereka melewati sekumpulan malaikat kecuali mereka akan bertanya, roh baik siapakah ini? Mereka menjawab, rohnya Fulan bin Fulan, yakni dengan menyebutkan nama terbaiknya yang dengannya dahulu dia dipanggil di dunia. Akhirnya mereka pun membawanya ke pintu langit, membawanya sampai ke langit, lalu meminta agar pintu langit dibukakan untuknya. Kemudian pintu langit dibukakan untuknya. Lalu setiap malaikat yang dekat dengan setiap langit akan ikut menyertainya menuju langit demi langit hingga sampai di langit ketujuh. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, tulislah catatan amal hambaku di Illiyin dan kembalikan dia ke bumi. Sesungguhnya dirinya mereka diciptakan, ke dalamnya mereka dikembalikan, dan darinya mereka akan dibangkitkan lagi. Beliau sallallahu alaihi wasallam melanjutkan kisahnya, sabdanya, kemudian rohnya dikembalikan ke jasadnya. Lalu 2 malaikat datang dan mendudukkannya. Kemudian mereka bertanya, man rabbuk, siapa Tuhanmu? Maka dia mengatakan, Tuhanku adalah Allah. Mereka bertanya, apa agamamu? Dia mengatakan al-Islam. Mereka bertanya, siapa yang diutus di tengah kalian? Dia menjawab, dialah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka bertanya, dari mana engkau mengetahui tentang dirinya? Maka dia mengatakan, aku membaca kitabullah lalu mengimani dan membenarkannya. Tiba-tiba penyeru yang berseru dari langit mengatakan, hambaku benar, bentangkan surga untuknya dan bukakanlah pintu surga untuknya. Lalu beliau sallallahu alaihi wasallam melanjutkan, lalu dia mendapatkan angin surga dan wewangian, lalu kuburannya diluaskan untuknya sejauh mata memandang. Kemudian seorang yang rupawan wajahnya, bagus pakaiannya, dan wangi aromanya mendatanginya lalu mengatakan, bergembiralah dengan suatu yang akan membuatmu bahagia. Inilah hari yang dahulu dijanjikan kepadamu. Dia lantas bertanya, siapa kamu? Wajahmu adalah wajah orang yang membawa kebaikan. Dia menjawab, aku adalah amal solehmu. Lantas dia mengatakan, ya Allah, tegakkanlah hari kiamat agar aku bisa kembali kepada keluargaku dan hartaku. Beliau sallallahu alaihi wasallam melanjutkan, wahai hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, adapun hamba yang kafir ketika hendak meninggalkan dunia menuju akhirat, para malaikat turun dari langit dengan wajah hitam mereka dan membawa al-masuh, semacam kain bulu kasar. Mereka duduk di dekatnya sejauh mata memandang. Kemudian malaikat maut datang dan duduk di sisi kepalanya dan mengatakan, wahai jiwa yang buruk, keluarlah menuju murka Allah dan amarahnya. Beliau sallallahu alaihi wasallam mengisahkan, rohnya terpencar-pencar dalam jasadnya. Lalu dia mencabutnya sebagaimana besi tajam dicabut dari wol yang basah. Kemudian dia memegangnya dan tidak dibiarkan berada di tangannya walaupun sekejap mata, kecuali para malaikat segera mengambilnya.
dan memakaikan kepadanya masuh. Setelah itu muncul darinya bau seperti aroma yang tidak sedap dan bau yang paling busuk yang pernah ada di muka bumi. Maka para malaikat lalu membawanya naik. Ketika mereka membawanya, tidaklah mereka melewati sekumpulan malaikat kecuali mereka bertanya, roh buruk siapakah ini? Mereka mengatakan roh fulan bin fulan. Ya, ini dengan menyebutkan nama terburuk yang dengannya dahulu dia dipanggil di dunia. Akhirnya mereka pun membawanya sampai ke langit. Lalu mereka meminta agar pintu langit dibukakan untuknya. Kemudian namun pintu langit tidak dibukakan untuknya. Kemudian Nabi SAW membaca firman Allah Subhanahu wa taala, la tuftahu lahum abwabus samai wa la yadkhuluna al-jannata hatta yalijal jamalu fi sammil khiyat. Maka akhirnya dibacakan firman Allah Subhanahu wa taala kepadanya, tidak akan dibukakan pintu-pintu langit bagi mereka dan mereka tidak akan masuk surga sampai seekor unta masuk ke dalam lubang jarum. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, tulislah catatan amalan di Sijjin, di bumi yang paling dasar. Lalu rohnya dilemparkan begitu saja. Kemudian Nabi SAW membaca firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya, barang siapa yang mempersekutukan Allah, maka dia seolah-olah jatuh dari langit lalu disambar oleh burung atau diterbangkan oleh angin di tempat yang jauh. Kemudian rohnya dikembalikan ke jasadnya dan dua malaikat datang mendudukkannya. Mereka bertanya, man rabbuk? Mereka mengatakan, la adri, aku tidak tahu. Kemudian malaikat bertanya, apa agamamu? Mereka mengatakan, la adri, aku tidak tahu. Mereka bertanya lagi, apakah orang yang diutus? Siapakah orang yang diutus di tengah kalian? Mereka mengatakan, la adri, aku tidak tahu. Tiba-tiba ada penyuruh yang menyuruh di atas langit, dia pendusta, bentangkan neraka untuknya dan bukakan pintu neraka untuknya. Dia pun merasakan panas dari gejolaknya neraka. Lalu disempitkan kuburannya sehingga tulang belulangnya terhimpit. Lalu seorang yang buruk wajahnya, jelek bajunya dan busuk baunya mendatanginya dan mengatakan, berbahagialah dengan sesuatu yang dulu dijanjikan kepadamu. Dia mengatakan, siapa kamu? Wajahmu adalah wajah orang yang membawa keburukan. Dia menjawab, aku adalah amal burukmu. Lantas dia memohon, ya Allah, jangan engkau tegakkan hari kiamat. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud. Wahai hamba Allah Subhanahu wa taala, sekarang sudah saatnya bagi orang-orang yang lalai untuk sadar dari kelalaiannya sebelum kematian datang menjemputnya dengan membawa pahitnya perkara, dengan datang membawa pahitnya petaka, besarnya sengsara dan kerasnya bencana. Wahai hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, ketika itulah kemegahan dan kemewahan sirna dari diri seorang. Penampilan dan pemandangan yang berubah dikembalikan dari kenikmatan, kesengsaraan, kelapangan, kekuatan, semangat dan kemuliaan menuju suatu keadaan di mana dibawa oleh kerabat-kerabat dekatnya dan sahabat-sahabat karibnya untuk dimasukkan ke dalam sebuah lubang. Mereka lalu menutupnya dengan tanah sendirian, tanpa teman, tanpa kawan, untuk menghadap berbagai kesulitan dan kengerian ini. Wahai hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, seyogyanya kita mengambil pelajaran ini dan mempersiapkan bekal untuk saat yang sulit dan waktu mengerikan itu. Ya Allah, wahai Tuhan kami, berilah kami taufik kepada ridha-Mu, bantu kami untuk mentaati-Mu, dan jangan serahkan kami kepada diri kami sendiri walaupun hanya sekejap mata. Aku cukupkan apa yang aku sampaikan ini dan aku meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala untukku dan jamaah sekalian dan seluruh jamaah sekalian dan seluruh kaum muslimin dari setiap dosa. Mintalah ampun kepadanya karena sesungguhnya Dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi wa kafah. Wassalatu wassalamu ala nabiyyillahil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada. Amma ba'du. Ketahuilah, semoga Allah Subhanahu wa taala memelihara kita semua, bahwa kebaikan untuk seorang hamba dan keberuntungannya di dunia ini
terwujud dengan mengambil pelajaran dari negeri akhirat dan mengingat-ingat negeri keabadian serta meyakini bahwa dia akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, berpisah dengan negeri ini dan diberi balasan atas semua perbuatan dan perkataannya. Maka dari itu, barang siapa yang menjalani hidupnya sembari memikirkan dan merenungkan hal tersebut, niscaya akan semakin baik keadaannya, bertambah yakinlah dia, hilang kelalaiannya, dan semakin bagus hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Wahai hamba Allah, yang cerdas adalah orang yang selalu mengintrospeksi dirinya dan beramal untuk kehidupan setelah kematiannya. Sedangkan orang yang lemah adalah orang yang memperturutkan hawa nafsunya dan banyak berangan-angan terhadap Allah. Haturkan salawat dan salam kalian, semoga Allah Subhanahu wa taala memelihara kita semua. Kita berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana Allah Subhanahu wa taala merintahkan hal tersebut kepada kita semua dalam kitabnya, yang artinya, sesungguhnya innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Disebutkan, barang siapa yang bersolawat kepadaku satu kali, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan bersolawat kepadanya 10 kali. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin wa adilla syirka wal musyrikin wa dammir a'da'ad din. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Aqimus salah.